Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita akan kembali lagi membahas seputar informasi sepak bola nasional. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu pemain keturunan Indonesia yang memang menjadi bahan perbincangan untuk saat ini ya. Karena pemain ini memiliki darah keturunan Indonesia dan pemain ini ternyata memiliki darah keturunan Maroko. Nah, ternyata dari pemain ini kita bisa belajar bahwasanya menghargai ya tanah leluhur itu sangat penting, dan ternyata pemain ini memiliki jiwa nasionalis sekali. Nah, bagaimana peluangnya untuk membela Indonesia dan bagaimana status kewarganegaraan dia saat ini? Kita akan bahas tuntas mengenai profil-profil dari dirinya, tonton ya. Oke, kita langsung saja untuk pemain ini ya, tonton ya. Nah, pemain ini mungkin masih asing bagi telinga pecinta sepak bola nasional karena pemain ini saat ini memang berada di Belanda sejak kecil. Nah, nama pemain ini adalah Ilyas Al-Haf. Nah, mungkin kita masih sangat asing ya dengan sosok Ilyas Al-Haf ini karena pemain ini memang dari kecil dia sudah ada di Belanda. Nah, dia lahir pada tanggal 23 Februari 1997. Nah, artinya pemain ini saat ini sudah memiliki usia atau berusia 25 tahun. Nah, kemudian Al-Haf ini ternyata memiliki posisi sebagai penyerang. Nah, dia juga sering diletakkan di sayap, kemudian winger, kemudian dia juga bisa berposisi sebagai gelandang serang. Nah, dari situ kita harus membahas ternyata dia memiliki darah keturunan Indonesia itu dari siapa. Nah, jadi kita sebelum masuk ke pembahasan mengenai klub-klubnya, kita harus mendudukan terlebih dahulu darah keturunan itu mengalir dari mana. Nah, yang pertama, dia ternyata memiliki darah keturunan itu dari ayah dan juga ibunya. Nah, ternyata ayah dan ibunya itu memang asli Indonesia, teman-teman. Namun kita ketahui antara Indonesia dan juga Belanda memang memiliki sejarah tersendiri ya. Memang zaman dahulu banyak sekali para penduduk Indonesia yang memang hijrah atau tinggal mengikuti tentara-tentara Belanda seperti itu. Nah, dan di sini kita melihat bahwa ternyata ketika dia lahir di Rotterdam, Belanda, dirinya tumbuh dan besar di sepak bola Belanda. Nah, Ilyas Al-Haf ini memang pemain yang jarang disorot ya oleh media-media nasional, dan tentu ini yang membuat nilai plus nantinya. Nah, klub pertama dirinya ketika di Belanda yakni RVV. Nah, RVV ini adalah klub amatir ya yang ada di Belanda. Ketika usianya masih 5 tahun, dia langsung disekolahkan oleh ayah dan ibunya di klub tersebut, klub amatir tersebut di SSB. Kemudian pada tahun 2008 dia berhasil mencuri perhatian salah satu klub besar Belanda yakni ini teman-teman, Sparta Rotterdam. Nah, Sparta Rotterdam ini memang menjadi klub besar ya di Belanda, dan ini memang menjadi nilai plus bagi pemain ini. Nah, pada tahun 2008 ia melakukan debut di Sparta Rotterdam dan dia berhasil mencetak 3 gol saat melawan Dordrecht FC. Nah, itu usianya masih belia sekali teman-teman ya, padahal dia memang memiliki ini yang fisik kemudian postur tubuh yang berbeda dibanding pemain-pemain Eropa, tapi dia bisa bersaing. Nah, ini Ilyas Al-Haf teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 2019 ia pindah ya. Nah, itu dari 2008 sampai 2019 itu kurun waktunya sangat panjang sekali teman-teman ya, dan dia menikmati karirnya bersama Sparta Rotterdam, dan dirinya ketika 2019 memutuskan untuk pindah atau hijrah karena kontraknya sudah habis, dan dia memilih Almere City ya pada tahun 2019 itu. Almere City adalah salah satu klub
Belanda yang bermain di kasta kedua ya, atau Eredivisie 2 Liga Belanda. Nah, kita tahu bahwa Almere City ini memiliki sejarah kuat ya di Liga Belanda. Bahkan para pemain-pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya ya, seperti Ejra Walian, kemudian Stefano Lillipali, ini juga pernah bermain di klub tersebut. Dan Almere City ini bukan klub sembarangan, teman-teman. Almere City juga pernah memenangkan Eredivisie Liga Belanda selama 4 kali. Kemudian juga banyak sekali mendapatkan ya, ataupun memiliki pemain-pemain bintang yang pernah berlaga bersama timnas Belanda. Nah, ini sesuatu yang bagus untuk Al-Fat ini ya, teman-teman ya, karena Al-Haf ini memiliki potensi sekali untuk bisa berkembang. Nah, di usianya yang 25 tahun. Nah, kemudian dirinya di sini untuk di Almere City ini ya, sekarang sudah 2022. Nah, selama kurang lebih ya 3 tahun membela Almere City, dia sudah menjadikan dirinya menjadi man of the match pada saat itu. Kemudian dia juga sering mendapatkan penghargaan Best Young Player di tim tersebut di Almere, dan juga dia sudah mencatatkan 80 penampilan dengan 18 gol dan juga 7 assist bersama Almere City. Ini membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang bagus ya di Almere City, sehingga selalu menjadi pilihan pelatih. Nah, kemudian mengapa sebenarnya Al-Fat ini ternyata ingin sekali ya untuk bergabung bersama timnas Indonesia nantinya. Nah, ternyata ketika ditelusuri, ternyata Al-Fat ini ya, Al-Haf ini ternyata memiliki darah keturunan Maroko. Nah, darah keturunan Marokonya ini berasal dari keluarga sang ayah yang memang dirinya kerap kali ya untuk bisa mengunjungi negara tersebut, sehingga salah satu media Belanda mengatakan bahwa Al-Haf ini ternyata memiliki darah kental dari 3 negara, yakni Indonesia, kemudian Belanda, dan juga Maroko. Sebenarnya kaitannya dengan Belanda tidak ada, teman-teman, namun karena dia dari kecil sudah tinggal di Belanda, sehingga membuat status kewarganegaraannya juga menjadi kewarganegaraan Belanda. Nah, semenjak bermain di Almere City ini, ternyata dia juga memiliki rekam jejak yang sangat bagus di timnasnya, teman-teman ya. Dia sudah bermain untuk timnas Belanda, teman-teman ya, di U16, kemudian U17 hingga U19. Nah, dia sudah mendapatkan beberapa penghargaan di klub, kemudian pernah menjadi bagian dari timnas Belanda. Kemudian dirinya juga pernah mengikuti TC ya, di timnas Maroko U23. Nah, ini menjadi hal yang bagus, namun untuk saat ini kewarganegaraan dia adalah Belanda. Nah, namun setelah berjalannya waktu dan saat ini usianya sudah 25 tahun, dia belum mendapatkan panggilan dari Maroko maupun dari Belanda. Nah, inilah sebenarnya potensi nantinya untuk timnas Indonesia, teman-teman ya. Bagaimana PSSI bisa gerak cepat atau bisa memanggilnya ketika memang Sintayong membutuhkan. Nah, ini poin pentingnya. Nah, setelah mendengar bahwa timnya yakni Maroko lolos di perempat final Piala Dunia, dan kita tahu bahwa akan menghadapi Portugal, dia berharap bahwa Maroko akan bisa menjadi tim kuda hitam yang bisa bersaing di dunia. Nah, ini yang menjadi hal yang bagus karena dia memang ingin sekali mendapatkan kewarganegaraan Maroko, namun dia masih mempertimbangkan antara Indonesia dan juga Belanda karena dia belum pernah, teman-teman, bermain untuk timnas senior Belanda. Itulah yang membuat dirinya sangat membuka peluang untuk dua negara tersebut, antara Maroko dan Indonesia. Nah, tapi untuk Maroko sepertinya peluangnya sangat kecil dan Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan dia. Nah, ketika diwawancarai oleh salah satu media ya, media di Eropa
Eropa atau juga yang memiliki afiliasi di Indonesia, yakni Football Talanesia, dia juga mengatakan bahwa harapan besar terhadap Maroko agar bisa lolos di fase-fase berikutnya, menembus semifinal, kemudian hingga masuk ke final. Nah, namun ketika diwawancarai lagi mengenai Indonesia, ia juga mengatakan bahwa mendoakan Indonesia agar nantinya Indonesia bisa lolos juga di Piala Dunia. Nah, artinya pemain ini memang tidak melupakan ya teman-teman, tidak melupakan tanah leluhurnya ini Indonesia. Ia juga pernah kerap kali berkunjung di Jakarta, kemudian di Surabaya, kota-kota besar Indonesia, dan sengaja hanya untuk liburan saja. Nah, ini menjadi poin penting. Nah, kedekatan Indonesia dengan Ilyas Al-Haf ini. Nah, jadi setelah dia sudah mendoakan Indonesia, dan ternyata kalau kita berpikir ya, itu sebuah kode bagaimana pemain ini ternyata juga ingin sekali untuk membela Indonesia. Nah, jadi bisa dikatakan sebenarnya jika mungkin PSSI atau perwakilan PSSI juga ingin memantau dirinya, dan Sintayong melalui tim analisisnya ingin memanggil dirinya, itu sah-sah saja teman-teman ya, karena pemain itu juga pasti memiliki keinginan atau kemauan besar untuk membela sebuah tim nasional. Nah, mungkin ketika netizen Indonesia nanti lebih mengenal Al-Haf ini ya, Al-Haf Ilyas ini, bisa menaikkan bagaimana market value dari pemain ini, kemudian rating pemain ini, dan juga fans dari pemain ini. Nah, ini juga akan menjadi keuntungan besar untuk Al-Haf Ilyas ini jika dirinya mau untuk dinaturalisasi atau memang Sintayong benar-benar butuh pemain ini. Nah, untuk skill pemain ini kalian bisa lihat di intro di awal tadi, kemudian kalian juga bisa lihat di kanal-kanal YouTube mengenai Al-Haf Ilyas ini, nonton ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk Al-Haf Ilyas ini untuk pembahasannya. Lantas bagaimana menurut kalian tonton ya, apakah Al-Haf Ilyas ini sangat cocok untuk membela Indonesia? Kalian nanti silahkan tulis di kolom komentar.